Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin tentang tiang kembar. Dan ini adalah bagian kedua. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Rupanya, malam itu Della berniat untuk menghadapi ketakutannya. Meski diselimuti ketakutan, Della memberanikan diri masuk ke kamar Mbah Wira. Beliau sedang melihatnya, nampak tengah menunggu. "Panjenengan sinten?" kata Della. "Wis ero to, Nduk. Sopo sing duduhi? Apa kancamu iku? Piye saiki keadaane? Wis mati ta?" Tidak tahu apa yang baru saja Della dengar. Dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya itu. Malam itu juga Della menceritakan semuanya ke Pak Imron dan Bu Ida. Di luar dugaan, mereka juga merasakan hal yang sama. "Pak, kayaknya ada yang salah sama ibu. Aku pernah lihat ibu makan kembang. Tak kirain untuk apa, tapi kok ngeri yo, Pak." Pak Imron yang merupakan anak kandungnya terdiam memikirkan itu semua. "Besok Bapak cari bantuan saja. Bapak punya kenalan yang bisa bantu kok." Dari kamar Mbak Wira terdengar suara keras yang menyentak. "Gak usah ngusir aku kon kabeh." Malam itu Pak Imron mengunci pintu kamar Mbah Wira karena saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu dikunci, Mbah Wira tertawa sembari berujar dengan bahasa Jawa yang sanggup, seperti orang yang mengutuk. "Manusia seperti kalian semua kelak akan kena batunya." Dan tepat setelah mengatakan itu, listrik mati total. Malam itu juga Pak Imron langsung menghubungi kenalannya, sembari mereka bersama keluar dari rumah itu. Bingung, Pak Imron menunggu sampai ada mobil datang. Rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron. Baru saja beliau turun dari mobil, beliau langsung beristighfar. "Astagfirullah, Ron. Ada apa ini? Kenapa rumahmu kok banyak sekali demitnya?" Pak Imron langsung menceritakan semuanya. "Mbah Wira, sejak kapan? Kenapa kamu gak ngasih tahu?" Hanya berbekal doa, kawan Pak Imron melesat masuk ke dalam rumah. Istighfar kembali terdengar. Rupanya di setiap sudut dipenuhi bangsa halus, seolah-olah di sini sedang ada pesta yang diadakan. "Gini saja," kata kawan Pak Imron. "Kalian semua pergi dari sini. Besok kita kembali. Malam ini firasatku buruk, Ron. Yang sekarang ada di kamar itu berbahaya." Beliau menunjuk kamar Mbah Wira. Dan Mbah Wira kembali berteriak di dalam kamar. "Ayo rene yo kon, cah ambu pare. Ilmu sak jengkal kon wani nantang aku." Malam itu juga rumah Pak Imron dikunci. Sementara Mbak Wira terus berteriak kesetanan. Untung saja tetangga tidak ada yang bangun.
mereka pergi menuju rumah kawan Pak Imron. Pak Sugeng memang bisa melihat hal-hal begituan. Karena itulah terkadang ia membuka pengobatan alternatif. Namun dari semua pengalaman dia mengusir bangsa halus, baru kali ini Pak Sugeng tidak berkutik hanya dengan melihat energi gelapnya saja. Sejak kapan Mbak Wira seperti itu? Bu Ida dan Pak Imron hanya diam mematung, tidak tahu dari mana semua berawal. Della yang mendengar itu menjawab, "Sejak Simbah cerita, katanya dia sering didatangi wanita cantik dalam mimpinya." Pak Sugeng nampak berpikir. Kemudian beliau mengambil handphonenya. "Saya punya kenalan yang punya pengalaman melawan jin rip seperti ini," kata Pak Sugeng. "Jin rip? Jin rip itu apa toh, Geng?" tanya Pak Imron. "Ya, jin yang keras kepala, sukar keluar kalau sudah masuk tubuh manusia. Masalahnya, Mbah Wira bisa sampai dirasuki seperti itu. Kok bisa ya? Mbahmu itu kan getih anget dan rajin sholat. Bagaimana mungkin masih bisa? Ya, semoga ini nggak seperti yang saya pikirkan." "Emang kamu mikir apa, Geng?" "Saya takut Mbah Wira itu ikhlas menyerahkan dirinya sendiri secara sukarela sama jin itu. Ya, semoga saja tidak. Berdoa saja kalian." "Memang apa yang terjadi, Pak, kalau Simba ternyata memang berserah diri pada jin itu?" Pak Sugeng diam lama. Dia menatap semua orang. Wajahnya tegang. "Susah itu, Nak," katanya. "Kalau Mbah Wira memang sengaja secara sadar pasrah jin itu masuk, itu artinya kemungkinan kecil dia bisa keluar. Bayangkan saja, ada yang bertamu dan tuan rumah mengizinkannya masuk, bahkan sampai menginap. Apa kamu mikir apa yang terjadi kalau kamu usir tamu itu? Padahal lawang kamu yang punya rumah udah ngasih izin." Pak Sugeng kali ini duduk, menyalakan rokok sembari masih menahan diri. "Saya yakin, terlepas dari Mbah Wira menyerahkan tubuhnya atau tidak, ada alasan lain yang saat ini saya belum tahu. Tapi bangsa jin itu manipulatif, licik, jahat. Mereka bisa membohongi, mengancam, bahkan melukai bila mereka tidak mendapatkan tujuannya. Di sini saya harus cari tahu. Malam ini kalian tidur di sini saja. Biarkan saja Mbah Wira di sana. Dia akan baik-baik saja. Jin itu tidak akan melukai tubuh inangnya. Besok setelah kawan saya datang, kita coba pelan-pelan. Semoga Allah melindungi kita." Della masih termangu menatap langit-langit kamar. Ada sebuah detail cerita yang ia lupakan. Namun detail itu yang akan menjelaskan semuanya. Sendirian di rumah orang membuat Della tidak tenang. Terlebih wajah Simba terbayang-bayang. Maksud mimpinya melihat Mbah Wira menangis sepertinya masuk akal. Tapi kenapa Simba mau menyerahkan begitu saja tubuhnya itu? Seolah dia memiliki alasan yang masuk akal. Rupanya malam itu Della bermimpi. Wanita cantik yang konon sering ia dengar dari Mbah Wira datang menemuinya. Ya, wajahnya cantik sekali. Sampai Della tidak tahu harus menjelaskan seperti apa parasnya. Wanita itu tersenyum, menyapanya dengan lembut, kemudian berujar, "Della mau ketemu Simba?" katanya. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Della bergedik ngeri.
Meski kecantikannya tak terbantahkan, namun wanita itu seperti sedang mencoba menjebaknya. "Sini tak anterin ke Simba kalau mau ketemu. Simba kangen loh sama Della. Della juga kangen kan?" Bersiap untuk menyambut tangan, Della terbayang wajah Mbak Dira yang menangis. Ia menarik ulur tangan itu. Ketika ia terbangun, Pak Sugeng ada di sana, menyentuh kepalanya sembari membaca ayat kursi. "Astagfirullah," katanya dengan keringat di keningnya. Pak Imron dan Bu Ida menatapnya, menangis melihat Della yang meraung-raung. Della sendiri tidak tahu apa yang terjadi, karena ia tidak sadarkan diri dalam tidurnya. "Kamu gak apa-apa, nak?" peluk Bu Ida. Tangisnya pecah. "Saya kecolongan. Sudah kuduga jin ini gak main-main kalau mencelakai orang." Pak Sugeng menatap Della. "Kamu mimpi apa, nak?" "Saya mimpi wanita cantik ngajak saya ketemu Simba," kata Della. Wajahnya masih tegang. "Terus kamu terima tawarannya?" tanya Pak Sugeng. "Boten, Pak. Tadi saya langsung lari, tapi dia ngejar saya. Terus Mbah nolong saya. Beliau bilang, 'Jangan ganggu keluarga saya.'" Setelah itu Della menangis. "Sudah kuduga," kata Pak Sugeng. Mbak Wira menyembunyikan sesuatu. "Kamu tidur lagi saja ya, nak. Kali ini jangan lupa berdoa, minta pertolongan sama Gusti Allah." Pak Sugeng pun pergi meninggalkan kamar itu. Besoknya datanglah seseorang yang masih muda. Beliau menyapa dengan ramah. Rupanya beliau adalah kenalan dari Pak Sugeng yang diceritakan semalam. Namanya Mas Iwan. Dia dulu mondok di pesantren. Beliau datang jauh-jauh ke sini ingin membantu. Pak Imron menyambut salam hangat itu. Di jalan Pak Sugeng menceritakan semuanya. Pak Iwan hanya manggut-manggut saja. Sesampainya di rumahnya, Mas Iwan langsung merasakan sentakan yang tidak enak. Banyak sekali penghuninya, Pak," kata Mas Iwan. "Siang bolong seperti ini masih berkeliaran." "Sebelumnya tidak begini, Mas," kata Pak Sugeng. "Nampaknya jin rip ini berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut." Tanpa basa-basi, Mas Iwan langsung menuju kamar Mbak Wira. Begitu pintu dibuka, Mas Iwan kaget bukan main melihat kondisi Mbak Wira yang tengah duduk menyantap bangkai kucing. "Astagfirullah," kata Mas Iwan. Disaksikan oleh Pak Imron dan Pak Sugeng. Mas Iwan mendekati Mbak Wira yang menatapnya tajam dengan gigi kemerahan dari darah daging kucing yang ia santap hidup-hidup. "Assalamualaikum," sapa Mas Iwan. Namun Mbak Wira tidak menjawabnya. "Assalamualaikum," tetap tidak dijawab. "Assalamualaikum." Ketiga kalinya Mbak Wira akhirnya menjawab, "Waalaikumsalam." Namun suaranya bukan suara Simba, melainkan suara yang menyerupai suara seorang pria. "Panjenengan iki sinten? Lan enten napa panjenengan ten mriki?" "Aku diundang," jawab Mbah Wira. "Sinten sing ngundang?" Gak ono urusan ambek awakmu." "Loh, panjenengan saged jawab salam kula. Sakniki
kula nyuwun tolong panjenengan metu kali rencang-rencang panjenengan. Saged nggih?" Mbah Wira tiba-tiba berteriak keras sekali. Lalu ia menatap Mas Iwan dengan sengit. Kali ini ia mengerang seperti macan. Pak Sugeng memberitahu Pak Imron yang nampak kebingungan, "Yang barusan adalah jin munafik. Dia ikut masuk ke dalam tubuh Mbah Wira. Sebenarnya ada banyak sekali yang sudah masuk. Tujuannya cuma satu. Jin rip ini sedang bersembunyi di antara mereka." Pak Imron tidak dapat percaya. Namun, dengan melihatnya secara langsung, ia harus berubah pikiran bahwa hal di luar nalar ini rupanya nyata. Mas Iwan meraih botol minum yang sudah ia bawa. Disiramkan air itu sembari beliau membaca doa. Seolah terbakar, Mbah Wira merangkak seperti macan menjauhi Mas Iwan. Mas Iwan menatap Mbah Wira. Matanya mendelik seolah memberi ancaman. Dan Mbah Wira terus meraung-raung marah. Suaranya nyaris sama seperti harimau betulan. "Pak, permintaan saya tadi sudah dibawa kan?" Pak Sugeng mendekat dan memberikan kain kafan yang sudah dirobek membentuk siluet tali. "Tolong bantu saya, Pak. Ini pegangin," kata Mas Iwan. Pak Sugeng dan Pak Imron langsung menangkap Mbah Wira. Kaget bercampur bingung. Tenaga Mbah Wira bukan main kuatnya. Bagaimana mungkin wanita yang sudah berumur itu bisa membuat dua lelaki dewasa seperti tersudut kewalahan? Mas Iwan menyentuh kening Mbah Wira sembari memanjatkan ayat-ayat. Raungan Mbah Wira semakin keras. Namun dengan begitu Mbah Wira mau dituntun ke atas kasur. Diikatnya kaki dan tangan Mbah Wira dengan tali kain kafan di 4 tiang ranjang. Beliau masih mengaum marah. Mas Iwan kembali membaca ayat-ayat suci. Kali ini Mbah Wira sudah tidak seperti macan, namun suaranya menggelegar, tertawa-tawa, bahkan mencemooh. "Mbok pikir aku bakal metu ambek caramu sing koyok ngene? Cah cilik model raimu gak bakal isok maksa aku metu." "Apa itu jinnya, Mas?" tanya Pak Imron tiba-tiba. Wajah Mbak Wira mendelik dengan senyum mengejek, seolah-olah apa yang dilakukan Mas Iwan tidak berguna. "Bukan, Pak," kata Mas Iwan tenang. "Itu jin lain. Saya akan coba memaksanya keluar, tapi ya saya butuh waktu." Mas Iwan mengambil telur ayam. Diletakkannya telur itu di bawah bayang ranjang kasur. Kemudian beliau kembali membaca ayat-ayat suci. Aneh, meski wajah Mbak Wira meringis menahan sakit, namun ia masih tersenyum, seolah membuktikan bahwa ia tidak dapat ditaklukkan. Yang terakhir, Mas Iwan menarik sesuatu dari ujung kepalanya, seolah ada yang ia ambil. Namun ia lakukan itu berkali-kali. Jeritan Mbah Wira begitu hebat sampai menimbulkan kebisingan di antara warga yang berbondong-bondong mendekat dan penasaran. Pak Sugeng segera menemui warga dan menjelaskan apa yang terjadi. Begitu selesai, Mas Iwan keluar dengan wajah masam. Pak Imron seolah tahu apa yang akan dikatakan Mas Iwan. "Mohon maaf, Pak. Tempat ini sudah dijadikan sarang sama dia. Setiap saya keluarkan satu, masuk lagi untuk menggantikan yang lain. Dan begitu terus berlanjut, Pak. Saya kesulitan, Pak." "Terus gimana, Mas?" "Begini saja. Kita bawa ke pondok pesantren tempat saya menimba ilmu. Insya Allah banyak yang akan membantu," kata Mas Iwan mencoba memberi harapan.
Mas Iwan mengajak Pak Sugeng dan Pak Imron masuk ke rumah. Di atas meja ada sebutir telur yang diletakkan di bawah ranjang. "Begini Pak Imron, mohon maaf. Sejak awal saya curiga jin ini sudah menghasut Mbak Wira agar menyerahkan raganya secara pasrah. Bila telur ini menghitam dan bau busuk, maka memang benar Mbak Wira sudah menyerahkan tubuhnya. Sebaliknya, jika telur ini nampak normal, masih ada harapan bahwa jin ini yang memaksa tubuh Mbak Wira." Ketika telur diketuk dan dikeluarkan dari cangkangnya, semua yang ada di sana kompak menutup hidung. Bau busuk telur itu rupanya jauh lebih dari kata busuk. Bahkan cairan kental hitam menyelimutinya. "Tanda apa ini, Pak?" kata Pak Sugeng. "Keluarga Bapak yang membawa jin ini, sehingga ia terikat dengan semua kejadian ini," kata Mas Iwan tegang. "Terus gimana, Pak?" "Saya butuh sebuah mobil besar yang mampu memuat 12 orang santri pondok pesantren. Mereka yang akan membantu kita menghadapi petaka ini ketika kita di jalan." Pak Sugeng menatap Pak Imron. "Sudah, sebaiknya kamu cari bus yang bisa disewa. Perjalanan ini akan sangat sulit bahkan berbahaya untuk keluargamu, bahkan kita semua." "Keluarga saya, Pak." Pak Imron bingung. "Nggih, keluarga panjenengan," kata Mas Iwan menegaskan. Sepulang dari sana, Pak Imron menceritakan semua kepada Della, kepada ibu. Mereka pucat, berpikir bagaimana kejadian ini bisa menimpa keluarga mereka dan apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu Della dikabari Mega sudah siuman. Dan dengan cepat Della pergi ke rumah sakit di mana Mega dirawat. Della bertemu dengan ibunya Mega. Ibunya menjelaskan ketika ia siuman, ia yang memanggil pertama nama Della. Sepertinya Mega ini mau mengatakan sesuatu. Begitu mata mereka bertemu, Della memeluk Mega. Dan kemudian Mega menceritakan semuanya. "Mbak Wira, Del, dia bukan mbahmu." Suaranya gemetar menceritakan. "Siapa yang kamu lihat, Meg? Kok kayaknya ketakutan gitu?" "Sumpah, Del, demi Tuhan itu bukan mbahmu. Percaya sama aku." "Iya, aku percaya kok," kata Della. "Apa yang kamu lihat, Meg?" "Aku nggak tahu, Del. Wajahnya nggak bisa aku gambarin. Aku nggak pernah ketemu makhluk semengerikan ini, Del. Dia bertanduk, mirip kerbau, hitam besar, tapi suaranya kayak perempuan. Aku diancem, Del." "Diancem gimana?" "Dia bilang aku nggak boleh ikut campur. Kalau aku ikut campur, dia akan ngejar aku. Aku takut, makanya aku ngebut. Dan rupanya aku nggak sadar di depan ada pohon. Aku nggak ingat apa yang terjadi setelah itu. Tapi aku masih bayangin wajahnya di depanku." "Sekarang gimana? Dia masih ngejar kamu?" Mega menggelengkan kepalanya. "Del, aku mimpi. Di mimpiku ada Mbah Wira. Dia lagi nangis. Suaranya kayak minta tolong, Del. Tolongin mbahmu, Del, kasihan." Della hanya termangu, memandang Mega yang sepertinya serius. Baik, itulah bagian kedua dari Tiang Kembar yang ditulis oleh Mas Simpleman. Jadi memang sepertinya jinnya ini kuat sekali ya. Jadi saya baru tahu kalau ada jin yang memang kalau kita ya, maksudnya kita itu dengan sukarela menyerahkan atau
mempersilahkan tubuh kita untuk dirasuki itu ternyata memang sulit untuk diusir. Kecuali si jin ini memaksa masuk, ya itu beda lagi ternyata. Ya mungkin fenomena-fenomena kesurupan itu seperti itu. Kadang secara nggak sadar kita eh, semi-semi mempersilahkan ya ketika melamun itu. Tapi padahal kita nggak mempersilahkan mereka untuk masuk. Jadi untuk diusir masih bisa lah ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Ditunggu bab ketiganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.